banyak menjelaskan terkait yang mana dengan adanya importasi dari luar begitu terkait ketersediaan pangan kita, ini tentunya tidak akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Silakan dengan tanggapan Anda, Pak Henry Saragi. Ya, jadi ya menurut kita eh, inilah yang terus berulang ya dari masa ke masa. Kita ingat benar itu tahun 2007 ya itu impor beras banyak ya. Terus 2008 dan ya tentunya 2009 itu pemilu dan dampaknya bukanlah pada saat ini, tapi nanti ya di tahun 2024 ini bisa saja terjadi ya di bulan-bulan Maret atau April. Ya, demikian juga di tahun 2018, 2019 yang lalu. Jadi ini seperti peristiwa 5 tahunan ya di mana impor pangan ya itu terjadi dan membuat ya harga padi di kala panen itu anjlok. Nah ini yang saya pikir menjadi soal. Jadi problemnya satu soal kebijakan impor, kebijakan harga ini ya. Kalau menurut kita ini adalah sebuah kekeliruan di mana memang jarak antara HPP dengan harga eceran tertinggi itu ya begitu jauh sekali ya membuat ya HPP-nya cuma 5.000, harga HET-nya sudah 13.900. Seperti Sumatera Utara ini bukan beras premium pun sudah berapa harganya sekarang? Kalau eceran bisa di 15, Pak. Sampai 15.000 ini. Saya bersama dengan saudara-saudara kita di Kecamatan Perbaungan ini. Ya, jadi bukan premium pun sudah memang tinggi. Ya, ini yang menurut kita problem dan tentang harga gabah ini pun ya memang saat ini memang sebuah fenomena baru ya variatif ya karena memang panennya juga sekarang tidak serentak seperti dulu lagi. Seperti di Deli Serdang ini saja, ini harusnya sekarang ini sudah panen besar. Tapi tidak demikian adanya, hanya sebagian-sebagian saja. Satu kecamatan pun ada yang masih panen, ada yang tidak. Jadi tidak lagi pakai per kecamatan, tapi pakai per sawah-sawah saja petani kita. Nah ini yang menurut kita jadi memang kebijakan harga, kebijakan soal impor, dan tentunya ya kalau kita sebagai petani ya terkait dengan komitmen pemerintah memperluas tanah untuk petani. Bagaimana mungkin memang petani bisa hidupnya sejahtera kalau lahan sawahnya terus semakin menyusut. Ya, kita ya memang memerlukan sawah yang katakanlah relatif mencukupi. Ini kan justru hasil BPS yang menunjukkan luas sawah kita itu ya tidak menaik. Ya petani gurem kita justru yang jumlahnya meningkat. Begitu, Pak. Oke, saya akan kembalikan lagi ke Pak Ketut. Pak Ketut, tadi Anda menjelaskan begitu ya, bahwa memang terkait adanya importasi ini tidak akan mempengaruhi banyak ataupun terkait dari harga beras di tingkat petani ataupun di tingkat konsumen. Apakah memang ada jaminan tersendiri bagi petani agar memang harga ini memang nantinya juga akan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak jauh dari angka yang tentunya juga sudah dilihat dan juga dianalisa oleh pemerintah? Secara prinsip saya sepakat dengan Pak Henry. Artinya beberapa tempat yang tadinya harus panen raya, tidak panen raya. Itu dulu ya Mas Bram. Kemudian saya baru dari Salatiga ke sampai Temanggung juga belum tanam. Artinya memang terjadi pergeseran. Jangan-jangan tidak ada lagi bulan-bulan panen raya sudah bergeser, merata dia. Sehingga dengan begitu harga dengan produksi yang relatif tidak banyak, harga di tingkat petani pasti tidak akan berubah. Kenapa? Karena memang produksi kita relatif masih agak terganggu. Sehingga itulah jaminan pemerintah. Yang kedua, perlu kami sampaikan sebagaimana arahan Bapak Kepala Badan di berbagai media dan lain sebagainya,
bahwa importasi kita ini kan terukur. Terukur itu maksudnya waktunya juga harus sebelum panen raya harus sudah ada. Yang kedua jumlahnya pun kita hitung benar-benar berapa untuk kekuatan daripada cadangan yang ada di pemerintah khususnya yang ada di Bulog. Kemudian untuk bantuan pangan berapa, untuk SPHP berapa, sehingga sejumlah itulah yang harus kita penuhi dari luar negeri. Namun pada saat panen raya sehingga harga-harga mulai agak turun sedikit, Bulog harus terdepan mengambil karena apa untuk menjaga agar harga-harga di tingkat petani tidak langsung anjlok. Saya dari hitung-hitungan kami, dari perhitungan yang ada berdasarkan data yang ada, dengan apa yang Pak Henry sampaikan tadi, di mana daerah Sumatera juga belum ada panen pada masa sekarang, sehingga memang harus diakui memang bergeser, Mas Bram. Produksinya Baik. ini bergeser sehingga di bulan Januari, Februari, mungkin juga Maret akan bergeser. Mungkin di bulan April, Mei baru kita mulai agak banyak panennya. Dan itu memang kita harus mengacu pada data KSA. Dengan kondisi seperti itu, jaminan harga pasti akan relatif masih bagus. Oke, baik. Seharusnya Ya. kalau memang sudah terukur begitu ya, kebijakan yang terukur menurut pemerintah, ini juga tidak akan merugikan khususnya para petani atau dulur-dulur tani di lapangan. Terima kasih Pak Ketut Halo. dan juga Pak Henry Ya. telah bergabung bersama kami di siang hari Saya ini. boleh sedikit Sukses dan tambahkan? sehat selalu untuk Anda.